Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yaqil Fikri, NPM 06.2018.1.06994. Saya dari kelompok JK 159. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum jaringan komputer periode 32 modul 3-4 dengan kode soal AR01. Langsung saja pada soal yang pertama. Buatlah topologi yang kalian ketahui minimal 3 dengan menggunakan packet tracker dan harus menggunakan IP yang sudah ditentukan pada praktikum sebelumnya. Jelaskan langkah-langkahnya. Lalu untuk soal yang nomor 2, buatlah analisa jaringan pada IP praktikum sebelumnya dengan menggunakan packet tracker dan terapkan konfigurasi statik dan DHCP-nya. Jelaskan langkah-langkahnya. Untuk soal nomor 1 dan 2, untuk penerapannya nanti akan kita gabung. Lalu untuk analisa jaringannya, DHCP adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP pada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut DHCP server, sedangkan komputer yang meminta IP disebut DHCP client. Dengan demikian, admin tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP IP, tapi cukup memberikan referensi kepada DHCP server. Untuk IP praktikum sebelumnya kita sudah mempunyainya, yaitu 192.168.50.0/25. Maka diketahui netmasknya adalah 255.255.255.128 dengan networknya 192.168.50.0 dengan broadcast 192.168.50.127 dengan rank host dari 192.168.50.1 sampai 192.168.50.126 dengan maksimal host 126. Langsung saja kita menuju ke paket trackernya. Langsung saja untuk soal yang pertama, kita buat topologi pertama, topologi star. Pertama-tama kita cari dulu servernya, lalu klien. Kita coba dengan 2 klien dan 1 server. Lalu kita cari switch, kita pakai switch yang ini, lalu kita hubungkan dengan menggunakan connection. Di sini connectionnya adalah kabel strike. Hubungkan ke sini, lalu dari sini dihubungkan ke sini, lalu sini dihubungkan ke sini. Lalu selanjutnya ini adalah bentuk dari topologi star. Jika kurang lengkap bisa kita tambah usernya, kita tambah lagi usernya 2 lagi supaya membentuk star. Enggak cukup, kita hapus saja. Kita memiliki 3 klien, langsung saja kita atur DHCP servernya. Kita masuk ke DHCP server, ke desktop, IP konfigurasi. Kita setting IP-nya sesuai dengan IP yang tadi, 92.168.50, dimulai dari 1. Lalu subnet masknya 255.128. Default gateway nya kita kosongi. Lalu untuk DNS nya kita masukkan DNS Google 8.8.8.8. Jadi yang ini kita abaikan. Lalu kita menuju ke service,
DHCP. Di sini kita akan start IP kliennya mulai dari 2. Subnetnya sudah benar. Maksimal numbernya kita bisa atur, ini adalah maksimalnya, bisa kita kasih maksimal 5. Lalu DNS nya kita atur 8.8.8.8. lalu kita save. Kita keluar, kita masuk ke PC client, DHCP client, kita masuk ke desktop, IP configuration, kita pilih DHCP untuk mengambil IP. File, ternyata ada yang salah. Kita masuk lagi ke server, service, DHCP. Oh, ini servisnya belum kita on kan. Kalau kita on kan, kita save. Setelah selesai, kita coba lagi ke DHCP client, dan DHCP berhasil mendapatkan IP-nya. Kita coba ping ke server, ping 192.168.50.1 berhasil. Lalu kita coba ke PC selanjutnya, kita atur DHCP, mendapatkan IP dan berhasil. Lalu ke selanjutnya kita atur IP, request IP dan berhasil. Lalu kita coba ping lagi ke servernya 192.168.50.1 berhasil. Lalu kita coba ping ke klien pertama, juga berhasil. Untuk topologi star bentuknya seperti ini. Lalu untuk topologi bus, maka bentuknya agak seperti ini. Kita tambahkan switch lagi, 1. Ini kita pindah ke sini. Lalu kita tambahkan lagi switch 1 lagi, 2 lagi. Sini kita pindahkan ke sini. Lalu yang ini kita pindahkan ke sini. Kita atur bentuknya. Setelah berhasil, lalu kita sambungkan switch-nya ini dengan konektor kabel cross. Kita juga bisa menggunakan kabel fiber karena di switch ini mempunyai konektor fiber. Lalu kita akan mencoba ping pada server. Kita ke command prompt, ping 192.168.50.1. Request timeout. Kita tunggu, biasanya gini, lalu berhasil. Kita coba lagi ping supaya lebih meyakinkan, dan PC berhasil dihubungkan ke server. Lalu kita coba lagi untuk topologi ring. Untuk topologi ring, maka kita akan menghubungkan switch 1 ini ke switch lainnya. Jadi switch ini akan saling terhubung. Contohnya seperti ini contohnya.
klik ini, kita konekkan ke sini, lalu kita tambah lagi kabel cross untuk switch ini dihubungkan ke switch yang satunya. Lalu kita atur bentuknya supaya menarik, lalu kita cek koneksinya apakah trouble ataukah sudah terhubung dengan perintah ping untuk ngecek ke servernya. Dan berhasil. Lalu kita cek untuk ke klien lainnya, juga berhasil. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Julian Anugrah, NPM 06 2018 106972. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum jaringan komputer periode 32, modul 3 sampai modul 4. ID kelompok saya yaitu JK159 dan kode soalnya AR01. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum untuk soal yang ketiga dan keempat. Yang ketiga yaitu jelaskan apa itu routing dan jelaskan perintah-perintah dasar pada Cisco router. Routing adalah proses di mana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain. Contohnya itu seperti kita mengirim email ke seseorang atau kita menelpon seseorang, atau misalkan kita mengambil data dari suatu jaringan. Selanjutnya yaitu perintah dari Cisco router, beberapa perintah. Yang pertama, router enable. Jika kita memasukkan perintah seperti ini, maka simbol yang ada di depan nama host akan berubah menjadi pagar, atau dia akan masuk ke root. Lalu yang kedua yaitu router show, tanda tanya, digunakan untuk melihat daftar perintah yang tersedia untuk eksekusi. Yang ketiga yaitu router show running config, digunakan untuk menampilkan file konfigurasi yang saat ini berjalan di RAM. Lalu ada router show, digunakan untuk menampilkan cache host yang tersedia. Lalu router show clock, digunakan untuk menampilkan jam dari sistem saat ini. Selanjutnya ada router RS version, jadi ini digunakan untuk menampilkan versi dari Cisco IOS, Internet Operation System yang digunakan. Router RS startup config, digunakan untuk menghapus file konfigurasi yang tersimpan di NVRAM atau non-volatile random access memory. Lalu selanjutnya router show interface akan menampilkan informasi yang mencakup antarmuka status, tautan fisik dan data, dan alamat IP. Selanjutnya ada router show IP route, digunakan untuk menampilkan isi dari tabel routing IP saat ini. Lalu ada router show users, digunakan untuk menampilkan pengguna yang saat ini terhubung ke jaringan router yang dimaksud. Lalu selanjutnya ada soal yang keempat yaitu terapkan contoh routing pada paket tracker. Di sini saya buka aplikasinya, paket tracker. Lalu saya masukkan routernya. Lalu di sini saya menggunakan dua PC ya, PC 0 dan PC 1. Untuk koneksinya di sini kita memakai kabel crossover. Untuk yang PC 0 fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 0/0. Yang kedua yaitu Ethernet 0 ke fast Ethernet 0/1. Setelah sudah seperti ini, kita setting IP-nya. Kita masuk ke desktop, IP configuration. Statikan. Lalu IP address-nya kita isi 192.168.1.2. Enter.
silang. Lalu yang PC1 juga sama, desktop, IP konfigurasi, IP address-nya kita isi 192.168.1.1.2.2. Enter. Selesai seperti ini. Untuk yang PC-nya kita atur yang di router. Klik config, lalu pas Ethernet 0/0. Di sini IP address-nya kita isi 192.168.1.1, enter. Lalu yang pas Ethernet 0/1, yang sebelah sini kan, 0/0. Kita isi 192.168.2.1. Enter. Terus lalu setelah seperti ini, oh iya, jangan lupa seperti saya di port status kita centang on, lalu yang di 0/1 juga on, agar warnanya berubah di kabel crossnya. Setelah terkoneksi seperti ini, kita coba testing dari PC1 ke PC0 ke PC1, lalu ke PC1 ke PC0. Nah, di sini akan fail kan, dikarenakan secara logika itu antara dua PC ini masih belum terhubung antara gerbang satu dan gerbang lainnya. Caranya untuk biar terhubung, kita buat routing. Tapi di sini routingnya masih sederhana ya. Kita buka di PC0. Kita masukkan di default gateway-nya sesuai dengan FA 0/0 yang tadi kita isi IP address-nya. Yang pertama kan, yang di FA 0/0 kan 192.168.1.1. Lalu kita silang. Untuk yang kedua kan 192.168.2.1. Nah, setelah seperti ini, kita coba ping lagi dari PC0 ke PC1. Nah, di sini pilot. Kenapa? Karena biasanya tes ping yang pertama dia masih perlu negosiasi. Lalu selanjutnya kita ping lagi 0 ke PC1. Maka akan sukses kan? Lalu sebaliknya di PC1 ke PC0. Nah, akan sukses lagi. Nah, sekian penjelasan nomor 4 dari saya untuk routingnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imran Arianta, NPM 66999 dari kelompok CK159. Di sini saya mau mempraktikkan soal dari tugas praktikum modul 3 tadi. Di sini saya ke bagian nomor 5. Buatlah sebuah TV pada paket tracer dengan ketentuan 1 server, 1 switch, 5 PC, dan 2 username, nama asisten lab Anda, dan dosen praktikum. Pertama, kita buka Cisco paket tracernya. Kedua, kita add untuk server, 1 switch, dan 5 PC. Lalu kita hubungkan jika semua sudah terhubung, maka kita atur untuk servernya. Pertama kita atur untuk IP-nya. Karena di praktikum sebelumnya kami dapat IP 192.168.50.1 untuk subnetnya. Ini /25 /25 kita akan mendapat subnet 128.
Lalu untuk servisnya kita on kan dulu, itu untuk DHCP nya, lalu kita save. Selanjutnya kita untuk semua klien kita kasih IP DHCP. Setelah semua selesai, maka kita akan membuat FTP-nya. Pertama, pastikan dulu service ini on. Lalu kedua, kita buat username dan password untuk akunnya. Ini pertama kita untuk asisten labnya, karena asisten lab saya asal Alfian gitu ya. Di sini username-nya Alfian, untuk passwordnya itu kita kasih akses semua saya. Net, delete, list. Kedua yaitu dosen praktikum. Di sini dosen praktikum kami yang ada 6. Untuk passwordnya 2. Sini kita kasih write, read, delete, rename, list. Setelah selesai, maka kita coba untuk login lewat kliennya. Ini TP terus 92.168.50.1 dengan username Alfian, lalu passwordnya 1. Nah, ini login. Selanjutnya kita pindah ke klien selanjutnya. TP 92.168.50.1. Nah, maka akan terlihat semua direktori, maka ini sudah tersambung, terkonek antara klien dengan si servernya. Selanjutnya, soal nomor 6, buatlah topologi bus dan terapkan FTP dengan menggunakan IP di praktikum sebelumnya, kemudian tes apakah terkoneksi atau belum. Nah, untuk nomor 6, kita buat dulu servernya, lalu kita switch. Oh, kita kasih isinya, lalu kita konekkan ke semua device. Pertama, kita konfigurasi untuk IP untuk servernya static sama seperti tadi, 192.168.50.1. Lalu kita on kan untuk service DHCP nya sekaligus sama FTP nya. Terakhir
untuk setiap PC kliennya IP-nya kita kasih 3GB. Lalu kita coba untuk login ke FTP-nya. Oke, 92.168.3.50.1. Nama Farid. Sini sudah terlihat kalau username dan passwordnya sudah benar, maka dia akan login. Selanjutnya kita coba tes pin. Untuk di tes pin sendiri, maka jika terlihat seperti ini, maka dia sudah terbukti connect. Untuk tes yang terakhir, kita kirimkan pesan antara klien dengan klien maupun klien dengan server. Nah, sudah terlihat bahwa pengiriman pesan tadi sudah sukses. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.